Jadi fase kandungan yang dianjurkan satu memperbanyak doa, ya selain menjaga kandungan dengan baik tentunya, ya perbanyak doa. Contohnya Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, ketika kandungan semakin berat, maka suami istri da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu suami istri, bukan cuma istrinya saja yang mengandung atau suaminya saja, tidak, dua-duanya banyak berdoa minta kepada Allah supaya lahir anak yang saleh, ya kan? Kemudian juga dihadirkan support, ya support untuk istri dari makanannya harus yang halal. Dia pengen soleh, ya rizkinya juga harus soleh. Jangan sampai anaknya pengen soleh, rizkinya salah. Nah, itu jadi persoalan, gitu kan? Rizkinya harus soleh. Kemudian berperilaku orang tua, beribadah, tingkatkan, dan itu akan nyambung, getarannya, frekuensinya akan nyambung kepada janin yang dikandung. Nah, karena itu biasanya para ulama membiasakan. Jadi kalau ada istri sedang mengandung, itu selain bapaknya juga spesifik dekat Ka'bah, lingkungan yang baik kan, yang mendekatkan kepada nilai tauhid. Makanya kalau ingin mengenalkan anak kepada akidah yang benar, kepada tauhid, pertama tempatkan dia dulu di lingkungan yang mendekatkan dia kepada tauhid, kepada akidah. Karena anak itu tumbuh kembangnya dengan bermain. Kan dari mulai mendengar kan tadi saya sampaikan, bacakan ayat-ayat Quran, kan, tauhidnya. Kemudian orang tuanya nampak dilihat, begitu penglihatan mulai berfungsi, dari pendengaran dulu tadi, penglihatan berfungsi, ngelihat perilaku orang tuanya. Kalau orang tua sudah kompak, kelihatan sholat dan sebagainya, nggak susah nyuruh anak nanti untuk sholat. Ya, lalu saat dia mulai tumbuh kembang tadi, dekatkan dia ke tempat-tempat baik. Bahkan kalau dalam masa bayi pun harus bawanya ke tempat-tempat baik yang mendekatkan dia kepada Allah, ya kan? Ya, ajak dia ke tempat baik, ajak dia ke pengajian yang memungkinkan ada space untuk hadir di situ, ya. Ajak dia ke masjid kalau dia sudah mulai bisa menyesuaikan dengan saf dan sebagainya. Kenalkan dia dengan orang-orang saleh. Itu akan memberikan citra tersendiri, dan demi Allah saya kata, dengan bahasanya. Karena itu dalam Al-Qur'an ngajarin anak-anak dari usia 2 tahun, dari dia mulai bisa bicara yang kecil-kecil ke atas tuh, dengan contoh-contoh yang bisa dia tangkap, kisah-kisah dan sebagainya, karena dia logikanya belum berjalan, nalarnya belum ada, dikasih contoh sekitarannya. Makanya yang pertama yang dibangun keakraban, panggilan Quran kepada anak-anak kecil itu yang belum masa balik selalu bunai. Ya, jadi bunai itu kalau implementasinya keluar nggak harus panggil bunai, nanti dia nggak ngerti gitu kan. Nama saya kan bukan Bunai ayah gitu kan, bukannya saya itu misalnya apa A, B, C, saya kan Ahmad bukan Bunai. Nah, itu belum nyampe. Makanya ambil panggilan sayang. Ya, pintar, sayang, soleh, dan masya Allah anak Abi ini soleh ini. Jalan sehingga menyenangkan bagi dia. Nah, nanti dikasih hal-hal yang cepat dia tangkap. Ya, misal ada dalam bentuknya lirik-lirik tertentu, kan, yang bisa dia tangkap, bacaan-bacaan, kisah-kisah yang kita bisa bacakan.